untuk pengantar tentang masalah ilmu fikih ini saya ingin menyampaikan tidak terlalu banyak ya karena waktu kita terbatas, paling tidak dalam 2 masalah saja. Walaupun sebenarnya pemahaman tentang fikih ini sebenarnya cukup luas ya. Sebagai suatu pengantar cukup luas sebenarnya pembahasannya. Tapi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan 2 hal saja ya. 2 hal tersebut adalah definisi fikih dan ruang lingkup ilmu fikih ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan ilmu fikih dan bagaimana sih ruang lingkup ilmu fikih? Padahal kalau kita misalnya ingin mengenal suatu ilmu, sebenarnya pengenalan terhadap suatu ilmu itu tidak hanya terkait 2 hal ini saja. Ya, kalau di dalam syairnya Ibnu Sobban itu beliau menyebutkan ada mabadi asyraf. Ada sekitar 10 10 hal yang harus diketahui sebagai pengantar atas suatu ilmu gitu ya. Tapi kita akan cukupkan pada 2 hal ini saja. Terlebih lagi kalau misalnya kita kaitkan fikih dengan perbedaan misalnya. Jadi fikih itu memang suatu ilmu yang meniscayakan adanya ikhtilaf. Fikih itu adalah ilmu yang meniscayakan adanya perbedaan pendapat. Nah, ini kalau kita bicara perbedaan pendapat dalam masalah fikih lebih luas lagi nanti pembahasannya. Ada kaidah-kaidah misalnya seperti kaidah mura'atul khilaf, ada kaidah al-khuruju minal khilaf, ada kaidah tentang tatabbu' ruqas, ada kaidah la yunkaru fil mukhtalafi. Nah, ini saya tidak akan bahas pada kesempatan ini ya. Tapi sekali lagi saya akan bahas sebagai pengantar 2 hal saja, definisi fikih dan ruang lingkup ilmu fikih. Nah, kita kalau ingin memahami suatu istilah di dalam suatu istilah yang memiliki definisi khusus ya, maka biasanya akan dikembalikan kepada 2 definisi. Pertama adalah definisi secara bahasa atau definisi secara etimologis atau at-ta'rif lughatan ya. Dan yang kedua adalah definisi secara istilah atau definisi secara terminologis atau at-ta'rif istilahan ya. Nah, jadi artinya istilah fikih yang akan kita pahami ini maka ya secara definisi juga ada definisi secara bahasa dan definisi secara fikih. Ya, definisi secara fikih menurut bahasa dan fikih menurut istilah. Ya, yang mana nanti fikih menurut istilah sebenarnya bukan hanya fikih menurut ilmu fikih. Ya, nanti akan saya sampaikan fikih menurut ilmu fikih dan fikih menurut ilmu usul fikih. Ya. Karena definisi fikih ini didefinisikan secara berbeda dengan dengan 2 ilmu yang sangat erat dengan ilmu fikih. Ada ilmu fikih sebagai furu' fikih, ada ilmu fikih sebagai usul fikih. Nah, itu definisinya beda nanti. Ya, maka itu dua-duanya termasuk definisi istilah. Nah, sedangkan kalau definisi secara bahasa, maka para ahli bahasa berbeda pendapat. Ya, sebenarnya fikih itu apakah dia bermakna atau gini, sebelum masuk kepada perbedaan, semua ahli bahasa sepakat bahwa yang namanya fikih itu secara bahasa maknanya adalah al-fahmu, pemahaman. Ya. Jadi fikih itu secara bahasa maknanya al-fahmu atau pemahaman atas sesuatu. Tapi kemudian mereka berbeda pendapat. Apakah pemahaman atas sesuatu itu bersifat mutlak ya atau disebut dengan istilah al-fahmu mutlakon atau al-fahmul mujarrad, intinya pemahaman untuk setiap hal apakah itu dalam perkara yang sepele ataupun perkara yang rumit ya atau dia memiliki makna khusus secara bahasa yaitu al-fahmud daqiq, pemahaman yang memang bersifat daqiq itu bersifat rinci yang kadang dalam persoalan yang bersifat rumit. Nah, itu ya. Nah, rupanya di dalam Al-Qur'an kedua makna secara bahasa untuk istilah fikih ini kita temukan. Ya, Al-Qur'an juga menginformasikan makna fikih secara bahasa dalam arti makna secara mutlak, tidak harus untuk hal-hal yang rumit. Misalnya kalau kalian seorang wanita ya ditanya, "Paham nggak cara membuat nasi goreng, cara membuat mie goreng?" Ya, saya paham. Siapa sih yang nggak bisa gitu kan? Nah, itu disebut paham atau fikih juga gitu. Tapi kalau misalnya makna yang kedua, bisa nggak seorang tolib misalnya membangun rumah, ngecat, kemudian nata batu dan seterusnya? Ya nggak semua bisa. Berarti dia sifatnya harus pemahaman yang detail, ya pemahaman yang hanya dikuasai oleh pihak tertentu saja. Nah, itu disebut dengan al-fahmud daqiq. Ya. Nah, dalam Al-Quran kita temukan makna al-fahmu secara mutlak
ya, apakah itu dalam urusan yang rumit ataupun sederhana, dalam surah Al-Isra ayat 44 misalnya, ya, sebagai contoh bahwa fikih juga bisa dimaknai secara pemahaman yang umum, ya, mau dia sifatnya rumit ataupun sederhana. Allah berfirman, tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menegaskan bahwa setiap makhluk itu yang ada di langit dan di bumi semuanya itu bertasbih secara mutlak, secara tanpa terkecuali. Semua bertasbih kepada Allah. Tapi Allah menegaskan, walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kalian tidak memahami, tidak mengerti bagaimana tasbih mereka. Nah, artinya makna tidak memahami di sini maksudnya ya semuanya bertasbih, apakah dalam bentuk yang sangat sederhana ataupun dalam bentuk yang sangat rumit gitu. Tapi manusia tidak semuanya bisa memahami tasbih-tasbih mereka. Tapi intinya sih makna la tafqahun dalam ayat ini adalah makna la tafhamun yang bersifat mutlak, ya, tanpa terkecuali. Nah, sedangkan kalau makna secara khusus dalam bahasa bahwa yang namanya fikih itu pemahaman yang dia bersifat detail dan hanya dalam persoalan yang rumit, bisa kita temukan dalam surat Al-An'am ayat 98. Allah mengatakan, wa huwallazi ansha'akum min nafsin wahidah fa mustaqarru wa mustauda' qad fassalna al-ayati liqaumin yafqahun. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, ya, sebagai sesuatu yang menakjubkan. Tapi di akhir ayat Allah mengatakan, ya, apa yang menjadi tanda-tanda dari kekuasaan Allah melalui ciptaannya itu ya hanya bisa dipahami oleh orang-orang tertentu saja. Artinya tidak semua orang bisa memahaminya. Artinya ini adalah persoalan yang rumit yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menguasai perkara rumit tersebut. Tapi intinya sederhananya beginilah. Kalau kalian bingung apa sih yang dijelaskan oleh Ustaz ini gitu ya. Jadi intinya fikih itu dia secara umum bermakna al-fahmu, pemahaman. Tapi pemahamannya diperselisihkan oleh ahli bahasa, apakah pemahaman yang bersifat sederhana juga bisa dikatakan fikih atau hanya terbatas pada wilayah yang rumit saja. Jadi artinya begini ya, akhwat sekalian, kalau misalnya nih kalian berbicara dalam bahasa Arab ya. Kalian berbicara dalam bahasa Arab. Kemudian ada yang bertanya, ya, hal tafqahina fi sina'ati ar-ruzil maqli? Nah, boleh nggak dikatakan dengan menggunakan kata hal tafqahin? Atau dia harus menggunakan hal tafhamin? Nah, itu. Jadi nggak boleh menggunakan tafqahin. Bagi yang mengatakan bahwa fikih itu maknanya adalah sesuatu yang bersifat rumit, maka nggak boleh dalam bahasa Arab menggunakan kata tafqahina dalam persoalan yang sederhana. Ya, buat nasi goreng, buat mie goreng itu sesuatu yang biasa. Setiap orang rata-rata bisa lah gitu ya. Maka nggak boleh menggunakan kata menggunakan kata ana afqahu, nggak boleh. Tapi bolehnya menggunakan kata ana afhamu, ya. Tapi kalau misalnya dalam persoalan yang rumit, ya, apakah misalnya kamu paham tentang cara membagi waris, ya, hal tafhamuna kaifiyata hisabal faraid, kaifiyata hisabil faraid, maka boleh menggunakan kata tafqahun. Ya, karena tidak setiap orang itu bisa menghitung masalah hukum waris. Jadi malah bisa menggunakan kata tafqahu. Ya. Jadi sekali lagi secara umum yang bisa digunakan adalah kata fahima. Tapi kalau untuk secara khusus, menurut sebagian ulama hanya boleh menggunakan boleh menggunakan kata fahima dan juga boleh menggunakan kata faqihah. Tapi kalau untuk perkara yang sederhana tidak boleh menggunakan kata faqihah, yang boleh menggunakan kata fahima. Ya. Ini baru secara bahasa. Nah, sedangkan kalau secara istilah, artinya fikih didefinisikan sebagai salah satu ilmu di antara ilmu-ilmu di dalam Islam yang dia disandingkan dengan ilmu hadis, dengan ilmu tafsir, dengan ilmu ilmu tasawuf, dengan ilmu lughah dan seterusnya, maka istilah fikih memiliki makna yang spesifik. Nah, dalam hal ini rupanya dalam sejarahnya istilah fikih ini didefinisikan dengan makna yang berubah, ya, dengan makna yang dia berkembang sesuai dengan fase perkembangannya. Paling tidak ada 3 fase perkembangan definisi fikih, dan tentunya kita ketika mau menyebut apa sih yang dimaksud dengan ilmu fikih harus menggunakan definisi fikih menurut fase yang terakhir, ya, bukan fase pertama dan fase kedua. Jadi ada 3 fase.
Tapi definisi fikih yang sekarang digunakan adalah fase terakhir. Dahulu pada masa awal-awal Islam, di masa Rasulullah, di masa para sahabat, ya di masa awal-awal generasi salaf, yang namanya fikih itu definisinya adalah ma'rifatun nafsi malaha wa ma'alaiha. Nah, ini definisi fikih pada masa-masa awal. Itu saya keliru tulisnya ya, bukan 1150 Hijriah. Tapi yang tepat adalah Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150 Hijriah. Nah, itu kalian yang mencatat diluruskan ya, bukan 1150 tapi 150 Hijriah. Nah, jadi definisi yang pertama muncul terkait dengan fikih ya dinisbatkan kepada Imam Abu Hanifah yang wafat pada tahun 150 Hijriah, di mana beliau mendefinisikan fikih sebagai ma'rifatun nafsi malaha wa ma'alaiha. Jadi mengenal jiwa manusia terkait apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Maka ketika fikih didefinisikan seperti ini, masuklah di dalam persoalan fikih masalah akidah, masalah akhlak, masalah hukum. Ya, pokoknya setiap urusan agama itu disebut fikih. Ini pada masa-masa awal, ya. Makanya Rasulullah SAW itu mendoakan mendoakan anak pamannya yang bernama Abdullah bin Abbas agar menjadi seorang ahli fikih. Tapi maksudnya bukan ahli fikih hanya bicara tentang hukum halal haram, bukan masalah ibadah muamalah saja, tapi seluruh persoalan di dalam Islam. Nah, Rasul menyampaikan doa kepadanya, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah kepada Abdullah bin Abbas ini faqihhu fiddin, pemahaman tentang masalah agama. Dan pemahamannya bersifat umum ya, bukan hanya dalam masalah wajib, haram, sunnah, makruh, mubah, dalam masalah sholat, syarat, rukun, masalah puasa, bukan itu saja, tapi seluruh persoalan di dalam Islam, apakah terkait akidah atau terkait ibadah atau terkait dengan akhlak, terkait dengan ilmu Al-Qur'an, ilmu hadis, pokoknya semuanya disebut dengan fikih, ya. Ini pada generasi atau pada fase pertama. Nah, pada fase kedua, seperti yang diinformasikan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, ya, dan juga dijelaskan dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, persoalan akidah itu dikeluarkan dari masalah fikih. Akhirnya akidah disebut dengan usuluddin, sedangkan fikih disebut dengan furu'uddin. Ya. Maka definisi fikih yang kemudian diutarakan, yang kemudian disampaikan oleh para ulama pada fase kedua ini adalah bahwa fikih merupakan al-ilmu bil ahkamil far'iyyati syar'iyyatil mustamiddah min al-adillati tafsiriyah. Jadi yang namanya fikih itu adalah ilmu tentang hukum-hukum far'i atau ilmu tentang cabang-cabang agama untuk membedakan dengan pokok-pokok agama, ya, yang dasarnya adalah dalil-dalil yang terperinci, Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas, dan seterusnya. Tetapi dalam definisi yang kedua ini, masalah akhlak, ya, kemudian masalah-masalah di luar akidah itu masih menjadi bagian dari ilmu fikih. Karena yang dikeluarkan dari definisi pada fase kedua ini adalah pokok akidah. Jadi untuk masalah pokok akidah atau usuluddin itu ada ilmunya tersendiri, namanya disebut dengan ilmu tauhid. Tapi kalau untuk cabang-cabang agama terkait dengan masalah fikih, akhlak ataupun cabang-cabang agama yang lain masih disebut sebagai ilmu fikih. Ya. Nah, baru pada fase yang ketiga atau fase terakhir, ilmu fikih hanya didefinisikan sebagai ilmu yang terkait dengan masalah perbuatan manusia. Akhlak dikeluarkan dari ilmu fikih. Dan akhirnya persoalan akhlak dia menjadi ilmu tersendiri. Apakah disebut dengan ilmu tasawuf, atau disebut dengan ilmu tazkiyatun nafas, atau disebut dengan ilmu akhlak, atau disebut dengan ilmu ilmu zuhud, ya. Intinya masalah akhlak dikeluarkan dari persoalan fikih. Dan fikih hanya terkait dengan ilmu yang berhubungan dengan masalah amaliyah, ya, berhubungan dengan masalah perbuatan manusia. Tetapi seperti yang tadi saya katakan di awal, definisi fikih yang terakhir ini rupanya didefinisikan secara berbeda oleh dua kelompok ulama, ya. Yaitu kelompok yang pertama adalah ulama usuliyun yang mereka fokus dalam kajian usul fikih. Dan kelompok yang kedua adalah oleh para ulama fuqaha. Ya, fuqaha adalah ahli fikih. Kalau usuliyun itu ahli usul fikih, tapi kalau fuqaha itu ahli fikih. Ya. Apa definisi usul fikih? Apa definisi fikih menurut para ulama usul fikih? Nah, misalnya bisa kita temukan dalam definisi
yang disampaikan oleh Imam Badruddin Az-Zarkashi, seorang ulama usul fikih yang menulis kitab Al-Bahrul Muhit fi Ushul Fiqh. Nah, beliau mendefinisikan fikih sebagai al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyyatil muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Jadi yang namanya fikih itu adalah ilmu tentang apa? Tentang hukum-hukum syariah. Hukum syariah itu hukum apa? Misalnya seperti hukum wajib, haram, sunnah, makruh, mubah, syarat, azimah, rukhsah, sah, batal. Nah, itu namanya disebut dengan hukum syar'i. Ya, hukum-hukum yang terkait dengan pahala dan dosa, nah itu hukum syar'i. Ya, hukum yang terkait dengan sahnya ibadah, hukum yang terkait dengan halalnya akad, nah itu namanya disebut hukum syar'i. Ya. Tetapi hukum syariahnya ini hanya bersifat al-amaliyah atau hanya terkait dengan al-amaliyah, terkait dengan perbuatan manusia, maka tidak masuk di dalamnya masalah akhlak, tidak masuk di dalamnya masalah akidah. Contoh, beriman kepada Allah hukumnya wajib secara syariah, tapi itu bukan ilmu fikih, itu ilmu akidah. Berbakti kepada orang tua, memuliakan orang tua, itu hukumnya wajib secara syariah, tapi itu bukan ilmu fikih, namanya ilmu akhlak. Ya. Namun yang secara khusus dikategorikan ilmu fikih adalah hukum-hukum syariah yang terkait dengan perbuatan manusia. Misalnya terkait dengan apa hukum sholat bagi manusia, ya terkait dengan ibadahnya kepada Allah. Apa hukum misalnya seorang manusia berakad jual beli dengan manusia yang lain? Apa hukum seorang manusia menikahi ya lawan jenisnya? Nah, itu baru dia disebut dengan ilmu fikih. Ya, jadi tidak terkait dengan hukum-hukum di luar perbuatan manusia, ya. Dan kemudian dari mana hukum syariat itu ditemukan atau dicari atau digali? Al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah, yang diambil dari dalil-dalil hukum yang terperinci. Yang dimaksud dari hukum yang terperinci itu apa? Ya, ayat Al-Quran, ya, ayat Al-Quran yang terperinci dari ayat Al-Fatihah sampai ayat An-Nas, dari hadis-hadis Nabi yang bersifat satuan hadis yang terperinci, ya, hadis-hadis yang ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmizi, Ibnu Majah, Mustad Darimi, Mustad Ahmad, yang Muwatta Malik dan seterusnya, atau berdasarkan dalil qiyas yang dikaji dalam ilmu usul fikih, atau ada dalil namanya dalil ijma', ada dalil istihsan, istislah, saddu zari'ah, al-urfu, istiqra, istishab, mazhab sahabi, syar'u man qablana dan seterusnya. Intinya dalil-dalil syariah yang nanti kalian akan belajar dalam ilmu yang namanya ilmu usul fikih. Saya tidak akan menjelaskan ilmu usul fikih pada atau pada mustawa ini, ya biar kalian tidak terbebani dengan materi yang berat, ya. Karena nanti ada levelnya sendiri. Kalian belajar ilmu namanya usul fikih. Jadi kalian sementara ini hanya belajar ilmu tentang apa hukum sholat dan rinciannya, apa hukum puasa dan rinciannya, apa hukum zakat dan rinciannya. Tapi bagaimana kita mengetahui kok hukum sholat wajib, bagaimana kita mengetahui kok zakat fitrah wajib, bagaimana kita mengetahui kok puasa Senin Kamis sunnah. Nah, itu nanti kalian belajar ilmu namanya usul fikih. Makanya akhwat sekalian yang dimuliakan Allah, ya, definisi yang saya utarakan ini seperti yang disampaikan oleh Imam Az-Zarkashi itu definisi menurut ulama usul fikih. Nah, sekarang pertanyaannya apa fikih menurut ulama fikih dan apa perbedaannya dengan definisi yang sudah kita sampaikan ini? Nah, kalau menurut fuqaha, maka ilmu fikih itu definisinya adalah yaitu majmu'atul ahkam wal masail asy-syar'iyyah al-amaliyah. Jadi fikih itu dalam ilmu fikih adalah kompilasi, itu kalian lihat definisi yang paling bawah, yang kedua, yaitu kompilasi tentang hukum-hukum syariah yang bersifat praktis atau amali. Ya. Nah, apa bedanya dengan definisi dalam ilmu usul fikih? Bedanya adalah kalau menurut usuliyun, seseorang disebut faqih, seseorang disebut ahli fikih, bukan hanya sekedar dia tahu hukum fikihnya, wajib, haram, sunnah, makruh, mubahnya. Bukan hanya itu. Tapi dia disyaratkan harus tahu juga apa dalil dan dasar kok hukumnya wajib, kok hukumnya haram. Itu kalau ilmu fikih menurut usuliyun. Tetapi kalau ilmu fikih menurut ahli fikih, maka tidak disyaratkan seseorang itu disebut faqih atau disebut ahli fikih, dia harus tahu dalil. Minimal dia tahu hukum-hukumnya saja, meskipun tidak tahu dalilnya. Nah, itu sudah dikategorikan sebagai
ahli fikih, tapi tidak disebut sebagai ahli fikih dalam ilmu usul fikih. Nah, ini bisa kita lihat dalam definisi fikih yang pertama, ya. Hifdzu ta'ifatin minal ahkami syar'iyyatil amaliyah. Jadi yang namanya fikih itu atau ahli fikih itu adalah orang yang bisa hafal sejumlah hukum-hukum syariah yang bersifat amali, al-waridah fil kitabi awis sunnah, yang dia terdapat di dalam Al-Quran atau sunnah, awaqal ijma' alaiha, atau yang didasarkan kepada kesepakatan, awistum bitat bitariqil qiyasil mu'tabar syar'an, atau yang disimpulkan berdasarkan kias yang benar secara syar'i, au bi ayyi dalilin akhar yarji'u ila hadhil adillah, atau berdasarkan dalil-dalil lain yang akan kembali juga kepada 4 dalil yang tadi disebutkan, Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Nah, yang menjadi poin pentingnya, sawaun ahafizat au sawaun ahufizat hadhil ahkamu bi adillatiha am biduniha. Apakah ahli fikih yang tadi hafal itu, dia hafal dengan dalil-dalilnya, atau dia hafal tapi tidak dengan dalil-dalilnya. Maknanya begini ya, perbedaannya antara definisi fikih menurut usul fikih dengan ilmu fikih adalah seseorang disebut faqih, ya, orang yang disebut faqih atau seseorang itu disebut ahli fikih, kalau dia hanya hafal hukum tapi nggak tahu dalilnya, maka bisa dikategorikan ahli fikih dalam ilmu fikih. Tapi kalau dalam ilmu usul fikih tidak disebut ahli fikih. Karena ahli fikih itu dalam ilmu usul fikih bukan hanya dia tahu hukum, tapi juga dia tahu apa dalil yang menjadi dasar atas hukum tersebut. Contoh, misalnya begini. Kalau misalnya kalian bertanya kepada seorang ustadz misalnya, atau kalian bertanya kepada sesama kalian yang sudah belajar fikih yang cukup lama. Kira-kira apa sih hukum sholat berjamaah? Misalnya gitu ya. Kalian ditanya, apa sih hukum sholat berjamaah bagi laki-laki? Maka teman kalian atau ustadz yang kalian tanya menjawab, ya, hukum sholat berjamaah itu diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan hukumnya adalah syarat sah, yaitu mazhab Zahiri. Ada yang mengatakan hukumnya fardu ain, yaitu mazhab Hambali. Ada yang mengatakan hukumnya fardu kifayah, yaitu mazhab Syafi'i. Atau ada yang mengatakan hukumnya sunnah mu'akkadah, yaitu mazhab Hanafi. Nah, dia hafal 4 mazhab ini, perbedaan ulama dalam masalah sholat jamaah, dia hafal. Tapi kalau dia ditanya, apa dasar masing-masing mazhab? Apa dalil masing-masing mazhab? Wallahu a'lam bishawab, saya tidak tahu. Nah, maka orang yang seperti ini bisa disebut ahli fikih menurut ilmu fikih, tapi tidak bisa disebut ahli fikih menurut ilmu usul fikih. Ya. Nah, ini makna dari fikih yang berbeda antara ulama usul fikih dan ulama fikih. Tapi terlepas itu semua, ya, terlepas adanya perbedaan para ulama dalam mendefinisikan fikih antara usuliyun dan fuqaha, intinya yang menjadi poin penting adalah fikih itu adalah ilmu tentang bagaimana kita mengetahui, ya, hukum-hukum syariat, hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah melalui Rasulnya atau melalui lisan para ulama terkait dengan perbuatan manusia. Maka, ya akhwat sekalian, para ulama kemudian menyepakati bahwa ruang lingkup ilmu fikih hanya satu saja. Ya, apa sih yang dibahas dalam ilmu fikih? Yang dimaksud dengan ruang lingkup itu apa yang dibahas oleh ilmu fikih? Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan ruang lingkup. Jadi, ruang lingkup ilmu fikih itu cuma satu, yaitu jami' tasarrufatil insan. Semua perbuatan manusia itu adalah objek ilmu fikih tanpa terkecuali. Tapi perbuatan manusia yang bersifat zahir, ya, yang bersifat bisa tampak, yang bisa dilihat, yang bisa didengar, yang bisa diukur, itu objek ilmu fikih. Makanya, ya akhwat sekalian, tidak ada satupun atau sedetik pun dari perbuatan manusia itu kecuali pasti ada hukum syariatnya. Pasti ada hukum yang terikat dengan perbuatan tersebut. Apakah hukumnya wajib, atau hukumnya sunnah, atau haram, atau makruh, atau mubah. Nah, coba saya tanya nih ya kepada salah seorang di antara kalian. Silakan jawab. Ada nggak kira-kira sedetik saja perbuatan manusia yang nggak ada hukumnya? Ada yang mau jawab nggak? Sedetik saja perbuatan manusia yang nggak ada hukumnya. Yang nggak ada hukum wajib, haram, sunnah, makruh, mubahnya. Ada nggak? Ada yang mau jawab nggak? Hah? Ada nggak? Sedetik saja. Kalian sekarang lagi belajar. Kalian sekarang lagi belajar secara online via Zoom. Itu ada hukumnya nggak? Ada. Ada, Ustaz.
Ada, hukumnya. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan, hukumnya apa? Ayo, hukumnya apa? Menuntut ilmu. Oke, menuntut ilmu itu perbuatannya, hukumnya. Hukum itu maksudnya wajib, haram, sunnah, makruh, mubah itu. Hah? Wajib. Wajib, Ustaz. Wajib, betul. Nah. Wajib. Jadi begini, kalau dalam ilmu fikih itu biasanya hukum itu ada dua. Ya, ada hukum asal, ada hukum cabang. Ada hukum asal maksudnya adalah hukum yang menjadi asal atau dasar hukum pertama, tapi nanti dia bisa berubah tergantung kepada faktor yang lain. Nah, maka kalau kita belajar ilmu fikih misalnya hari ini atau detik ini, hukumnya adalah wajib sebagai hukum asal. Tapi dia bisa hukumnya menjadi yang lain. Ya, tergantung kepada kondisi eksternal. Ya, apa kondisi eksternalnya? Misalnya begini. Kalau yang belajarnya bukan mahasiswa al-hikmah dan dia sebenarnya tidak terlalu butuh terhadap ilmu ini, tapi ingin ikut belajar, apa hukumnya kira-kira? Misalnya nih, ada yang ngasih atau ada yang menyebarkan link Zoom-nya ini ke orang lain. Akhirnya dia buka dan dia tertarik ingin belajar. Tapi sebenarnya dia bukan mahasiswa al-hikmah, dia juga sebenarnya belum butuh gitu. Nah, hukumnya apa kira-kira? Kalau misalnya dia live, kalau dia keluar, boleh nggak? Boleh. Berarti hukumnya wajib atau sunnah? Sunnah. Nah, sunnah. Tapi kalau kalian yang live, yang keluar, dosa nggak? Dosa, Ustaz. Iyalah, bisa berdosa. Karena kan tadi kata kalian hukumnya wajib. Berarti kalau meninggalkan yang wajib, dosa nggak? Dosa. Nah, ini apa? Berarti dia bisa berubah hukumnya menjadi haram. Kalau misalnya yang wajib belajar kok malah tidak belajar. Ya. Dan bisa juga hukumnya menjadi makruh. Nah, misalnya makruhnya gimana? Contoh, kok hukum belajar bisa menjadi makruh? Apa contohnya? Ada tahu nggak? Misalnya saat ini, momen sekarang, kok bisa dihukumi makruh? Ya bisa, kalau misalnya kalian belajar, tapi rupanya kemudian ngantuk-ngantuk sampai tidur-tiduran. Dan akhirnya nggak konsentrasi. Nah, itu makruh hukumnya. Ya, ada yang tidur-tiduran di sini? Masih sadar? Masih aktif? Masih, Ustaz. Masih, Ustaz. Ini yang videonya nggak ditampilkan tertuduh nih ya, mutaham. Nah, jadi intinya yang namanya fikih itu ya mengikat seluruh perbuatan manusia. Tidak akan ada sedetik pun dari perbuatan manusia yang tidak ada hukumnya. Semua ada hukumnya. Tapi yang jadi persoalan adalah kadang kita yang banyak tidak tahu apa hukumnya gitu. Nah, inilah yang akhirnya membuat belajar ilmu fikih itu menurut ya para ulama hukum asalnya adalah wajib karena dia masuk dalam kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi bahwa wajib. Ya, sesuatu dari kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengan yang lain, maka yang lain itu pun hukumnya wajib. Kita wajib sholat, ya kalau kita sudah akil balik. Lalu bagaimana kita bisa sholat? Ya, caranya dengan belajar ilmu fikih tentang sholat. Berarti belajar fikih tentang sholat hukumnya wajib. Kita akan masuk bulan Ramadan, di dalamnya Allah syariatkan puasa. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana kita berpuasa? Ya, jawabannya adalah dengan belajar fikih puasa. Karena itu menjadi syarat agar sahnya puasa kita. Maka sesuatu yang menjadi syarat pun hukumnya adalah wajib. Puasa wajib dan syarat sempurnanya puasa juga wajib dipenuhi, diantaranya ilmu. Begitu juga kalau kita punya harta yang sudah mencapai nisab, kita sudah punya simpanan senilai misalnya senilai 85 gram emas, ya, dan itu sudah melewati 1 tahun, maka kita wajib belajar tentang fikih zakat. Ya, kita sudah menyetorkan uang kita misalnya lewat lembaga-lembaga atau lewat badan-badan yang menyelenggarakan ibadah haji dan sudah waktunya kita berangkat haji dan kita mampu secara fisik dan tidak ada halangan, maka belajar fikih haji menjadi wajib. Kalian misalnya sudah dilamar oleh seseorang, ya, kalian dilamar seorang laki-laki misalnya, yang tentunya kalian akan menjadi calon istri nantinya beberapa waktu ke depan dan harus kalian paham apa kewajiban saya sebagai seorang istri, maka belajar fikih nikah hukumnya menjadi wajib. Nah, di sini ada yang mau nikah? Kalau kalian misalnya mau nikah kok belum belajar fikih nikah, nah, maka nanti kalian bisa berdosa ketika menzolimi hak suaminya walaupun alasannya saya tidak tahu, ya. Karena hukum belajar sebelum beramal adalah wajib, ya. Ada yang mau nikah di sini?
Nah, nanti dulu. Nah, kalau nikah selesaikan kuliahnya dulu. Karena nanti ada sebagian mahasiswa nikah, gara-gara nikah kuliahnya nggak nyambung. Nanti nikahnya setelah kuliah aja, biar selesai dulu baru kemudian lanjutkan ke pernikahan. Atau kalian mensyaratkan, ya mensyaratkan kepada calon suami, ya saya boleh menikah saat ini juga, tapi dengan syarat kuliahnya harus selesai. Nah itu. Tapi kalau ada suami kemudian memerintahkan, oh nanti cuti dulu. Nah ini apa syarat itu apa namanya jangan dilakukan. Karena banyak ya mahasiswi kita itu karena di sini rata-rata mahasiswi gara-gara menikah akhirnya ya apa namanya kuliahnya kemudian tidak lanjut. Nah ini kan jangan sampai menggugurkan kewajiban thalabul ilmi kemudian digugurkan dengan persoalan yang lain. Nah ini agak keluar sih kemana-mana ya. Tapi intinya adalah belajar ilmu sebelum kita melakukan sesuatu hukumnya adalah wajib. Nah sekarang kembali kepada persoalan apa yang menjadi ruang lingkup ilmu fikih. Ya di samping maksudnya adalah kalau ruang lingkup ilmu fikih adalah perbuatan manusia, nah bagaimana rinciannya maksudnya gitu. Nah maka oleh para ulama dirinci ya bahwa ilmu fikih itu membahas perbuatan manusia yang terkait dengan dua hal. Pertama, yang terkait dengan bagaimana hukum fikih mengatur hubungan antara seorang manusia dengan Allah. Ya, atau disebut dengan fikih ibadah. Jadi fikih ibadah itu apa sih yang dimaksud dengan fikih ibadah? Padahal semua ajaran Islam itu pada dasarnya ibadah, akidah juga ibadah, syariat akhlak juga ibadah, ya pada dasarnya semua ibadah. Tapi yang dimaksud ibadah di sini adalah spesifik terkait dengan hukum-hukum yang mengatur hubungan antara seorang hamba dengan Allah. Al-ahkamul lati tunazzimu alaqatal insan bi rabbih. Nah, itu yang dimaksud dengan fikih ibadah ya. Nah, sedangkan ada yang kedua yaitu hukum fikih yang mengatur hubungan antara sesama manusia. Ini namanya disebut dengan fikih muamalah. Al-ahkamul lati tunazzimu alaqatal insan ba'duhu ba'dha. Yaitu hukum-hukum syariat yang mengatur hubungan antara sesama manusia. Nah, kalau untuk ilmu fikih yang terkait hubungan antara seorang hamba dengan Allah, maka dalam hal ini paling tidak ya kita bisa simpulkan ada 8 bab. Pertama toharoh, kedua sholat, ketiga puasa, keempat zakat, kelima haji dan umroh, keenam ibadah hadar. Nah, apa ini ibadah hadar? Ya kalau toharoh, sholat, puasa, zakat, haji, umroh mungkin insya Allah kalian sudah paham ya. Tapi ada istilah fikih ibadah wa hadar atau dalam bahasa yang lain yaitu fikih halal dan haram. Nah, fikih halal dan haram atau fikih ibadah dan hadar ini bahasanya cukup luas. Ya, terkait dengan makanan, terkait dengan minuman, terkait dengan perhiasan, terkait dengan perkakas rumah tangga, terkait dengan olahraga, terkait dengan seni. Nah, itu masuk semua dalam pembahasan fikih ibadah wa hadar. Kemudian fikih sumpah dan nazar. Fikih ucapan-ucapan yang berupa sumpah atau berupa nazar. Dan yang kedelapan adalah fikih zabaih atau fikih-fikih yang terkait dengan masalah sembelihan. Sembelihan hewan ternak yang sekedar untuk dimakan atau sembelihan yang dimaksudkan untuk ibadah seperti udhiyah atau kurban atau seperti al-hadyu atau membayar dam, kafarat dan seterusnya. Nah, itu semuanya adalah bagian dari ilmu fikih yang terkait dengan ibadah. Nah, sedangkan kalau yang terkait dengan muamalah yang hubungannya antar sesama manusia, maka dalam hal ini ya bisa dibagi beberapa ruang lingkup. Kalau dia hubungannya antar sesama manusia dalam ranah keluarga, dalam lingkup keluarga, maka disebut dengan istilah al-ahwal asy-syakhsiyah atau ahkamul ahwal asy-syakhsiyah. Atau yang nanti di kampus kita diajarkan dengan nama fikih munakahah ya, atau bisa disebut juga dengan fiqhun nikah atau disebut juga dengan fiqhul usrah, intinya terkait dengan hubungan antar keluarga. Sedangkan kalau hubungannya meluas bukan hanya di dalam internal keluarga tapi juga terkait dengan masyarakat dan khususnya dalam persoalan jual beli, persoalan ekonomi, maka dia disebut dengan al-ahkamul madaniyah atau disebut juga dengan ahkamul muamalat al-maliyah atau bisa disebut dalam bahasa Indonesia fikih ekonomi syariah ya. Kemudian bagaimana Islam mengatur kejahatan-kejahatan yang terjadi di tengah manusia atau kejahatan-kejahatan yang terjadi
antar sesama manusia, maka ini disebut dengan al-ahkamul jinaiyah. Ya, al-ahkam al-jinaiyah. Lalu bagaimana Islam mengatur hukum-hukum hubungan antara penguasa dan rakyat? Maka ini disebut dengan al-ahkamud dusturiyah. Dan bagaimana Islam mengatur hubungan antara suatu negara dengan negara yang lain, atau antara suatu negara muslim misalnya dengan negara non-muslim, maka ini disebut dengan al-ahkamud duwailiyah atau hukum internasional. Nah, semua pembahasan tentang hubungan antar manusia ini dalam lingkup yang paling kecil seperti keluarga sampai lingkup antar sesama manusia di dalam kehidupan dunia ini, itu semua masuk dalam wilayah fikih muamalah. Tapi memang sih istilah muamalah biasanya terkonotasikan secara khusus dalam persoalan ekonomi gitu ya. Tapi sebenarnya sih muamalah itu dalam makna yang umum, pada dasarnya dia bermakna interaksi antar manusia apapun bentuknya dan apapun interaksi atau lingkup interaksi yang terjadi antar sesama manusia. Tapi kalau kemudian kita ingin menyebut muamalah secara khusus dalam persoalan ekonomi, maka istilah yang lebih detail adalah disebut dengan al-muamalah al-maliyah. Nah, insya Allah nanti di mustawa berikutnya kalian akan belajar ada fikih muamalah. Maksudnya adalah fikih muamalah al-maliyah atau dalam persoalan ekonomi. Nah, ini singkatnya beberapa pengantar terkait dengan masalah ilmu fikih yang akan diajarkan. Tetapi ya akhwat sekalian, seperti yang tadi saya sebutkan di awal, Al-Hikmah insya Allah hanya menyelenggarakan untuk mata kuliah fikih ya sebagai bagian dari program studi ilmu Al-Quran dan tafsir dalam 3 mustawa, yaitu pembahasan fikih ibadah, fikih muamalah, dan fikih munakahah. Artinya ada beberapa pembahasan fikih yang tidak akan dikaji dan itu sifatnya dikembalikan kepada mahasiswa secara mandiri saja untuk mempelajarinya. Misalnya seperti fikih jinaiyah atau fikih dusturiyah dan fikih duwailiyah. Nah, ini tidak diajarkan gitu ya. Tapi yang diajarkan adalah 3 hal tadi. Nah, khusus untuk fikih ibadah yang akan kita pelajari dalam mustawa ini, maka dia membahas, kita akan belajar 5 bab ya. Untuk fikih ibadah kita akan belajar 5 bab. Bab yang pertama adalah fikih toharoh, bab yang kedua fikih sholat, ketiga fikih puasa, keempat fikih zakat, dan yang kelima fikih haji. Ini saya tampilkan daftar isi dari kitab At-Tadhib ya, yang akan kita pelajari dan berapa jumlah halaman yang akan kita pelajari dari fikih ibadah melalui kitab ini. Ini saya tampilkan, saya share fikih kitab At-Tadhib ya. Saya share kitab At-Tadhib yang nanti akan kita pelajari di mustawa ini. Sudah tampil kitab At-Tadhib? Sudah tampil kitabnya? Sudah, Ustaz. Nah, ini nanti kitab yang akan kita pelajari ya. Namanya At-Tadhib fi Adillati Matnil Ghayati wat Taqrib. Al-Masyhur bi Matni Abi Syuja' fil Fiqh Syafi'i. Ta'lif Ad-Doktor Mustafa Dib Al-Bugha. Jadi pengarangnya adalah Syekh Mustafa Dib Al-Bugha. Ya, ini akan kita pelajari. Dan yang akan kita pelajari tadi 5 bab fikih ibadah ya. 5 bab fikih ibadah itu ini. Pertama adalah Kitabut Thaharah. Ya, ini Kitabut Thaharah akan kita pelajari dari halaman pertama sampai halaman berapa? Sampai halaman 40. Ya. Lalu kemudian Kitabus Shalah dari halaman 41 sampai, ini cukup banyak nih yang Kitabus Shalah, sampai halaman 90. Lalu Kitabuz Zakah dari halaman 92 sampai 101. Lalu yang keempat Kitabus Siyam dari halaman 102 sampai 109. Dan yang terakhir, bab yang kelima yang akan kita pelajari adalah masalah haji ya, dari 110 sampai 120. Berarti ada sekitar 120 halaman dari kitab At-Tadhib yang nanti akan kita pelajari. Dan ini menjadi muqarrar untuk mustawa fikih ibadah di mustawa tsani dalam mata kuliah ilmu fikih. Ya, mudah-mudahan kalian bisa pahami. Jadi kalau misalnya di antara kalian ada yang ingin menelaah secara otodidak, ya secara mandiri sebelum dikaji,
Maka ya silakan kalian baca semua pembahasan dari halaman pertama sampai halaman 120 dari Kitabut Thaharah sampai Kitabul Hajj. Ya, ini yang menjadi muqarrar kita untuk mata kuliah ilmu fikih, khususnya fikih ibadah. Ya. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Ini udah jam 11:30 juga nih. Kayaknya nanti sedikit kita baca biografi sang penulis kita. Ada yang mau bertanya dulu? Silakan. Ada yang mau nanya masalah muqarrar kita hari ini? Bukan muqarrar kita, masalah materi fikih terkait dengan muqarrar kita. Nggak ada? Nanti ya, ada yang mau tanya? Nanti buku ini akan saya share ke grup ya. Ada ya, kita punya grup apa namanya fikih ibadah ya, Mustawa Tani. Nanti akan saya share. Walaupun saat perkuliahan juga tetap saya share juga di ruang Zoom. Dan metode di dalam pengajaran, nanti metodenya begini ya. Kalian akan membaca secara bergantian matannya. Jadi kalian nanti akan baca matan kitab At-Tadhib. Nah, jadi kitab At-Tadhib ini terdiri dari dua dua kitab. Pertama adalah kitab At-Taqrib karya Al-Qadhi Abi Syuja' Al-Asfahani. Nah, ini yang berada di atas ya, yang di atas garis ini. Nah, ini nama kitabnya adalah kitab Matan At-Taqrib ya, karya Al-Qadhi Abi Syuja' Al-Asfahani. Nah, sedangkan yang di bawahnya, nah inilah yang disebut kitab Tadhib karangan Syekh Mustafadib Al-Bugha ya. Nah, ini Mustafadib Al-Bugha. Jadi beliau metode penyusunannya itu dibuat per nomor. Nah, ini dibuat nomor ya. Jadi oleh Syekh Mustafadib Al-Bugha untuk di matan takribnya ini ada nomor 1, nomor 2 gitu ya. Nah, nomor 1, nomor 2 ini yang akan dijelaskan di sini. Nah, ini nomor 1, ini nomor 2, nah itu dijelaskan. Nah, nanti metodenya adalah begini. Kalian akan bergantian membaca matannya. Ya, bergantian sesuai dengan urutan absen ataupun nanti caranya bagaimanapun, intinya bergantian. Langsung nanti saya jelaskan syarahnya. Ya, kalian baca, langsung saya jelaskan syarahnya. Ya. Nah, jadi ini metode kita di dalam membaca kitab ini nanti insya Allah.